Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Shalom, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Saudara Nuswantara kinasih, puji syukur dumateng Gusti ingkang murpen tumati Tuhan Yang Maha Esa bahwa malam hari ini kita berkumpul di sini atas berkat rahmat-Nya, dan kita akan bersama-sama untuk melakukan satu sarasehan yang kita beri nama Sarasehan Budaya Nusantara Wening Manunggal. Nah, tema malam hari ini adalah sesuatu yang merupakan inspirasi dari para sesepuh kita, bahwa inilah saat-saat momentum Nusantara yang semakin tampak gemilang cemerlang. Untuk itu tema malam ini adalah Bang Wusrahino Semburat Cahyo Wening Nuswantara. Nah, untuk itu kita di sini alhamdulillah puji syukur sudah berkumpul para sesepuh yang nantinya akan bersama-sama dengan kita semua untuk berdialog tentang apa makna dari Bang Wusrahino Semburat Cahyo Wening Nuswantara ini. Nah, langsung saja saya Wibi Mardika akan menghantarkan acara ini, dan puji syukur malam ini ada beliau-beliau, tokoh-tokoh yang sudah sering kita simak wedaran-wedaran beliau-beliau ini di channel YouTube ya. Nah, langsung saja saya akan perkenalkan. Yang pertama adalah ada Mbah Gatot Sugeng Dalu. Mbah Gatot Nggih, matur sembah nuwun sangat. Mbah Gatot ini adalah dikenal sebagai sejarawan yang sering medar tentang masalah-masalah siklus peristiwa-peristiwa dari masa lalu hingga masa kini, bahkan nanti masa depan. Nah, kemudian ada juga beliau sesepuh kita, Mbah Harjo Sugeng Dalu. Mbah Harjo Wilujeng Dalu. nggih, matur sembah nuwun saged rawuh. Sami. Terus Mbah Harjo ini adalah penghayat kejawen, dan nah beliau malam hari ini bisa berkahi rawuh di Malang Raya ya, jauh-jauh. Kalau Mbah Gatot menika saking Mojokerto nggih Mbah nggih. Nggih. Lajeng Mbah Harjo saking Tuban. Nah, ini yang mengawali dialog kita sesepuh-sesepuh ini, beliau dari Mojokerto dan Tuban. Nah, tapi ada juga sahabat saya, saudara saya dari Malang Raya yang juga pengamat babagan sejarah Nusantara. Ya, di sini ada Kang Arif Winardi. Matur sembah nuwun, Kang Arif rawuhnya. Nah, Kang Arif ini asli Sunda ya. Asli Sunda. Tapi sudah lama berada di Malang Raya. Berapa tahun ya, Kang ya? 21 tahun. 21 tahun. Ya. Baik. Dan juga terima kasih ada yang hadir semua di sini. Dan ya, malam ini kita akan membahas sekali lagi tentang tanda-tanda kebangkitan Nusantara. Ya, yang sering orang mengatakan itu dari timur matahari terbit. Ya. Jadi kalau malam ini ya seperti ada tembang yang sering kita dengar yang luar biasa ya. Bang Wusrahino, Bang Wusrahino, srengenge muncul
muncul sunar sumamburan. Bang bang bos raino, monggo. Bang bang bos raino, srengenge muncul, muncul, muncul sunar sumamburan. Cicit cuit cuit, cicit cuit cuit, cicuit rame swara ceo-cean. Rengken keran keren, rengken keran keren, nimboaning sumur, 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 atus gebyar gebyur, segere kepati, segere kepati, kepati, bagas waras. Kewarasan. Alhamdulillah. Itu tadi adalah tembang yang sampun dangu menika nggih Mbah nggih. Sampun dangu sangat. Yang seolah-olah meramalkan atau memprediksi bahwa Nusantara bangkit dari timur ini ya. Nah, langsung saja ini tentunya kita nyuwun wedharanipun saking sejarawan kita Mbah Gatot. Nah, menika dengan tema malam hari ini apa yang dirasakan Mbah Gatot dan juga apa yang perlu menjadikan periksa buat kita semuanya Mbah Gatot. Semoga Mbah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Rahayu, Rahayu Sagung Dumadi. Dengan tema yang telah ditentukan oleh kita semua untuk dialog pada malam hari ini, tema besarnya sebagaimana lagu yang kita arungkan tadi ya, Bang Bang Wis Raino. Jadi di sini sekilas kita ingat dan merasakan bahwa kita ini sebagai bangsa ya pernah hidup makmur, hidup di dalam alam yang sangat makmur, gemaripah loh jinawi, toto tentem kerto raharjo, kan begitu ya. Kalau di dalam pedalangan menyampaikan itu selama ribuan tahun. Nah, pada saat kita jatuh pada abad pertengahan, karena di dalam sejarah sudah sangat dijelaskan kita dimasuki bangsa dari luar, dihancurkan kita. Akhirnya ratusan tahun, minimal 500 sampai 700 tahun kita terpuruk hidup dalam kegelapan. Jadi kalau bahasa bangsa di belahan bumi bagian barat itu selama sebelum Masehi sampai abad pertengahan itu berada di masa kegelapan, zaman kegelapan. Setelah abad pertengahan mereka masuk ke abad pencerahan. Tapi kita terbalik, dari abad pencerahan selama ribuan tahun, demikian masuk abad pertengahan, kita masuk ke dalam masa kegelapan. Nah, ini semacam kita berada di tempat yang terang benderang siang hari, pada saat masuk ke hutan yang gelap atau masuk ke dalam kemalaman. Jadi jatuh pada malam hari, gelap gulita. Nah, atas sekian lama kita di situ, akhirnya kelihatan, nampak matahari mau terbit itu. Dari jauh tampak matahari mau terbit. Wah, maka kita gembira. Berarti kita mau terang lagi, berada di tempat yang terang lagi. Bang Bang Wis Raino itu. Jadi ada matahari belum muncul, tapi sudah kelihatan semburatnya.
Itu kan begitu. Ya. Jadi kita sudah ada tanda-tanda yang sangat jelas bahwa kita akan masuk ke abad pencerahan. Bagaimana tidak ya kalau kita merenung atau membayangkan, merasakan pada saat kita hidup di zaman-zaman Mojopahit, di belakangnya Kahuripan, Singosari, di belakangnya Kahuripan, Medang, kita dalam keadaan yang sangat makmur. Itu jelas, tidak perlu diterangkan, tidak ada perlu. Ya. Nah, demi kita di bahasa asing, kita perang hancur, jatuh terus ratusan tahun, tambah lama tambah menurun. Ya macam-macam di situ tidak bisa dijelaskan juga mendetail. Jadi baik itu kemakmuran, kecerdasan, hilang semua sampai titik nol. Lantas merdeka. Nah, merdeka ini kalau kita hitung 1945 ya, itu berarti ini sesuai dengan yang dijanjikan oleh leluhur kita, bahwa kita akan kembali ke masa yang cerah. Coba kalau kita urut ya, sebab para ilmuwan, terutama sejarawan, arkeolog ya, itu menyebutkan bahwa terjadi satu dialog antara leluhur kita Sabdo Palon dengan Raja Mojopahit. Nah ini cuma menyebut Raja Mojopahit ini yang siapa? Nah ini banyak versi. Ada yang mengatakan Mojopahit yang kelima, ada yang mengatakan yang ketujuh, ada yang mengatakan yang terakhir. Nah kalau kita lihat yang ketujuh, kalau kelima jelas Hayam Wuruk, kelima jelas Wikramapradana, Hayam Wuruk keempat. Pertama Raden Wijaya yang bergelar Kertajasa Jayawardhana, terus Jaya Negara, Pribuwana, Wijaya Tunggadewi, Jaya Musniwardani, terus Hayam Wuruk, Raksasa Negara. Terus di sini di belakangnya Putra Hayam Wuruk Wikramapradana. Yang ketujuh, Kertawijaya. Wijaya Wijaya Parakrama gelarnya, nama abhisekanya. Nah ini kalau menunjuk yang ketujuh. Ini karena janji leluhur kita bolehlah terpaksa harus terpuruk kita, harus hancur. Tapi karena bangkit kembali, saya akan bangkit kembali nanti 500 tahun lagi. Nah ini kita tambah 500. Nah, jatuhnya Mojopahit yang ketujuh ini, jatuhnya pada 1945. Nah, berarti inilah bangkitnya kembalinya Sabdo Palon itu. Ya. Karena ditambah 500, janjinya 500 tahun lagi saya akan kembali. Lantas apa ajarannya? Jelas Pancasila. Jelas Pancasila ajarannya itu. Karena Bung Karno sangat paham tentang itu. Ya. Nah, apakah Pancasila langsung bisa eksis kita terima? Nah, ternyata tidak. Banyak yang tidak bisa menerima. Jadi andai kata ya, karena Pancasila itu kepribadian kita, Pancasila itu jati diri kita, jiwa kita, ya. Jadi kita, dan itu kita pakai pada zaman-zaman kita mendirikan komunitas sampai akhir Mojopahit, kita pakai sebagai dasar di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, bahkan berumah tangga, pribadi kita pakai. Nah, rupanya karena terlalu lama kita dijajah, setelah merdeka kita pangling. Pada jati diri kita itu pangling kita ini, seperti barang aneh, barang asing. Nah, demi kita pangling, kita ragu-ragu, masuklah kekuatan asing untuk mempengaruhi, supaya menolak Pancasila ini. Karena saat merdeka itu, jelas bangsa-bangsa asing juga ingin kembali lagi untuk menjajah. Nah, hingga lewat orang-orang yang ada dalam negeri ini yang pangling dengan Pancasila tadi. Dengan dirinya. Ya. Nah, ini. Maka terproses Pancasila itu. Ya. Terproses terus. Diganggu dengan apa ya? Dengan gangguan, mulai muncul pemberontakan,
PKI Muso, DITI, Karmusakar, Kartosuwiryo, Komando Jihad, NII, Permista, terus digembleng, coba terus diganggu terus, ini gemblengan proses. Ya. Nah, sekarang lari kepada kalau Sabdo Palon itu pada Majapahit terakhir, Raja Majapahit terakhir, kita hitung, semua sejarawan mengatakan Raja Majapahit terakhir itu Girindrawardhana. Jadi setelah Kertawijaya masih ada Jaya Wisnuwardhana sebagai penerusnya. Atau terus lagi Girisawardhana, terus lagi Singawirawardhana. Pada zaman Singawirawardhana muncul istilahnya Srengenge Kembar, ada tandingannya Kertabumi. Nah, terakhir Girindrawardhana. Nah, akhirnya para ahli sejarah itu meyakini bahwa Girindrawardhana ini Raja Majapahit terakhir. Nah, kapan jatuhnya Majapahit? Semua ilmuwan masih ragu-ragu, tidak mampu untuk menunjuk tepat tahun berapa jatuhnya Majapahit itu. Dari tahun berapa Girindrawardhana itu dilemserkan. Dari tahun berapa Girindrawardhana itu berdialog dengan Sabdo Palon yang disaksikan oleh Sunan Kalijogo. Ini kalau kita hitung, semua sejarawan itu memperkirakan jatuhnya Majapahit itu antara 2017 sampai 2025. 1517 sampai 1525. Nah, termasuk Juglim, ya, Kren, Kern, Krum. Nah, juga sejarawan kita seperti Profesor Dr. Slamet Mulyana, Hasan Jafar, nah, terus juga dari ini siapa sejarawan yang dipakai yang literatur dalam pelajaran sejarah waktu saya masih kecil itu, yang di perusahaan Anwar Sanusi itu, Ahmad Yamin, ya, itu akhirnya memperkirakan 19 itu mereka jauh sebelumnya. Ya. Jadi Bapak Profesor Slamet Mulyana ini sudah almarhum, sudah meninggal 10 tahun lebih yang lalu, termasuk Hasan Jafar, tapi sudah menunjuk angka saat 1519. 500 tahun lagi berarti sekarang. Jadi waktu pilihan presiden yang kedua Pak Jokowi Ya. itu persis. Nah, ini Bang Wisraino di sini. Ya. Oh, begitu ya, Pak. Ya, jadi Pancasila itu karena digaung terus oleh bangsa asing lewat orang-orang kita. Atau kalau kita ungkap dengan kita balik, bangsa kita yang tidak terima dengan dasar negara Pancasila mau mengganti dasar negara ini, lantas disetir oleh bangsa asing.